kami dari kelas D8 kelompok 1 akan mempresentasikan laporan terkait taksonomi kami bertopik Magnolia Oksigen. Perkenalkan, saya Ervina Kariska, NIM 183241037. Saya Galus Sabtu Putrasin dengan NIM 183241022. Saya Claudia Zulofri dengan NIM 183241002. Dan saya Anggita Diah Ayu Valencia dengan NIM 183241028. Tumbuhan yang pertama yaitu Capsicum annum atau cabai merah. Cabai merah memiliki habitus berupa tanaman semusim berbentuk perdu tegak dengan batang silindris bercabang banyak tidak berduri, serta berwarna hijau hingga kecoklatan. Tanaman ini mempunyai daun tunggal, berbentuk lonjong hingga lancet dengan tepi rata tersusun berseling, dan memiliki permukaan halus dengan sisi adaksial lebih mengkilap dibanding abaksial. Organ reproduksi dari tumbuhan ini terdiri dari benang sari yang mengelilingi putik dalam satu bunga, mendukung penyerbukan sendiri serta menghasilkan buah buni berbentuk memanjang yang berubah dari hijau menjadi merah cerah saat matang sebagai ciri khasnya. Berikut merupakan keterangan kolase dari tumbuhan Capsium sp. A. Habitus berupa perdu herba dengan batang tegak dan bercabang. B. Daun tunggal berbentuk ovatus lancet dengan ujung meruncing dan tepi rata. C. Batang menunjukkan percabangan simpodial dengan susunan daun tersebar. D. Kuncup bunga berbentuk memanjang dengan kaliks berwarna hijau. E. Daun tampak adaksial menunjukkan tangkai daun, tulang daun utama yang menonjol, dan tulang daun sekunder bertipe menyirip. F. Daun tampak abaksial menunjukkan warna yang lebih muda dengan pola petulangan yang jelas. G. Sistem perakaran tunggang dengan akar lateral yang berkembang baik. H. Buah berbentuk memanjang dan berwarna merah saat masak. I. Bunga bersimetri actinomorph dengan korola putih serta memperlihatkan organ reproduksi. Bunga bersimetri actinomorph dengan korola putih serta memperlihatkan organ reproduksi. Berikut saya akan menjelaskan tentang tumbuhan Ixora sp. Ixora sp merupakan tumbuhan perdu berkayu dengan ukuran sedang atau kecil, memiliki batang tegak dengan permukaan relatif halus, tapi ada yang kasar atau menunjukkan tekstur kayu. Bertajuk rimbun dengan percabangan yang cukup rapat dan kompak. Tumbuhan ini mempunyai daun tunggal yang tersusun berlawanan. Sangkat pendek, helaian daunnya sedang dengan bentuk lancip hingga oblong. Ujung runcing dengan pangkal tumpul hingga menipis dan tepi daunnya rata. Daun mirip dengan tulang sekunder yang jelas terlihat. Tumbuhan ini memiliki bunga tipe bongkol yang muncul di ujung percabangan. Biasanya memiliki kelopak berjumlah 4 dan mahkota berbentuk tabung panjang dengan 4 lobus, memiliki 4 bunga sari yang menonjol dan mencolok. Berikut merupakan keterangan gambar dari kolase di atas. A. Habitus tumbuhan berupa perdu atau semak rimbun. B. Padangan abaksial dari daun yang menunjukkan helaian daun dan ibu tulang daun. C. Permukaan majemuk dengan bunga mekar sempurna. D. Struktur percabangan batang beserta penampakan tepi daun. E. Permukaan atas daun adaksial dengan ibu tulang daun yang jelas terlihat. F. Bagian pucuk berlatihan daun penumpu dan kumpulan kuncup bunga majemuk. G. Pangkal batang atau leher akar dengan sistem perakaran serabut. H. Detail susunan bunga majemuk memperlihatkan tabung mahkota dan helaian mahkota. I. Detail bagian benang sari tunggal yang terdiri dari kepala sari dan tangkai sari. Yang ketiga adalah Rosa sp atau mawar. Berikut ini adalah klasifikasinya. Mawar atau Rosa sp adalah tanaman perdu atau semak setinggi kurang lebih 1-3 meter dengan batang berkayu berduri. Daunnya majemuk menyirip ganjil, tersusun berseling, terdiri dari 3-9 anak daun berbentuk elips dengan tepi bergerigi. Permukaan daunnya berwarna hijau tua di atas dan lebih muda di bawah. Struktur nodusnya dapat menghasilkan daun atau cabang vegetatif atau generatif dengan internodus sedang. Bunganya mencolok, bisa tunggal atau majemuk, dengan warna beragam yakni merah, putih, kuning, atau merah muda. Berikut ini adalah gambar kolase dari bagian Rosa sp. Yang pertama, A. Habitusnya semak berkayu atau batang tegak bercabang. B-nya batang berduri, daun berseling. C. Daun majemuk dengan adanya tangkai dan rakis. D. Anak daunnya bulat telur tapi bergerigi ujung runcing. E. Permukaan adaksial
F. Permukaan abaksial lebih terang, tulang daunnya jelas, dan G. Bunganya bersifat aktinomorf, mahkotanya banyak, terdapat kuncup dengan kelopak. H. Akar tunggang dengan akar lateral, dan I. Adanya duri pada batangnya. Berikutnya adalah tanaman Bougainvillea spectabilis atau yang biasa disebut dengan bunga kertas. Bunga kertas atau Bougainvillea spectabilis memiliki habitus merambat dan tanaman ini memiliki batang yang tebal, berkayu, dilapisi duri-duri tajam sebagai mekanisme perlindungan terhadap herbivora, serta terdapat banyak cabang lateral yang mendukung pertumbuhannya. Tanaman ini memiliki infloresensi berupa bunga yang mengumpul dalam kelompok padat di ujung cabang sebagai perhiasan, daun sederhana berbentuk oval hingga elips dengan pinggir daun yang sedikit bergerigi dan tersusun secara berhadapan sepanjang batang. Permukaan daun halus dan sedikit kulit kayu dengan sisi adaksial yang mengkilap dan sisi abaksial yang lebih matte, menunjukkan adaptasi tanaman terhadap berbagai kondisi lingkungan. Bunga sejati memiliki 3 sepal dan 3 daun pelindung yang lebih besar, memberi kesan seperti 6 kelopak. Daun pelindung yang berwarna magenta menjadi bagian yang paling mencolok dari tanaman ini, dan sepal dan kelopak bunga umumnya berwarna putih hingga kuning. Berikut adalah kolase morfologi Bougainvillea spectabilis yang terdapat di halaman Asrama Putri Universitas Airlangga. A. Menunjukkan habitus dalam pot. B. Merupakan akar tunggang yang terdiri dari pangkal akar dan serabut akar. C. Adalah batang tebal dan berkayu dengan banyak cabang lateral. D. Batang ditutupi duri sepanjang bagiannya. E. Tipe perbungaan majemuk atau berkelompok. F. Daun tunggal berbentuk bulat telur hingga elips dengan tepi sedikit bergerigi dan tersusun berseling pada batang. G. Permukaan daun halus dan agak tebal seperti kulit. H. Permukaan daun tampak mengkilap pada sisi adaksial dan lebih kusam pada sisi abaksial. I. Bunga memiliki 3 mahkota sejati kecil berbentuk tabung dan 3 braktea lebih besar yang memberikan tampilan seperti 6 helai mahkota. J. Braktea berwarna mencolok merupakan bagian yang paling menarik. K. 5 sepal dan lobus petal berwarna putih hingga kekuningan. L. Organ reproduksi yang terdiri dari stilus, stigma, filamen, dan antera yang terletak pada struktur berbentuk tabung. Selanjutnya adalah tumbuhan terakhir yaitu Graptophyllum pictum atau daun ungu. Daun ungu adalah tanaman semak merambat yang memiliki daun tersusun secara berhadapan dengan daun yang muncul pada setiap nodusnya. Daun yang berbentuk oval dengan permukaan yang halus dan memiliki venasi yang jelas. Permukaan abaksial daun terdapat pilositas halus atau struktur berbulu yang membantu melindungi tanaman dengan mengurangi kehilangan air dan melindunginya dari hama. Tepi daun sedikit bergerigi, menambah penampilan hias dan berfungsi untuk menghindari pemangsaan. Batang menunjukkan pola percabangan khas yang mendukung sifat merambatnya. Selanjutnya merupakan gambar kolase morfologi Graptophyllum pictum L. Griffith yang terdapat di halaman Asrama Putri Universitas Airlangga. Pada gambar A terlihat habitus di dalam tanah dan pada gambar B terlihat habitus di luar tanah. Pada gambar C terlihat akar tunggang, pangkal akar, dan serabut akar. Pada gambar D, susunan daun berhadapan sepanjang batang. Daun muncul pada setiap nodus dan internodus yang relatif pendek. Pada gambar E, tampak abaksial dan adaksial daun dengan pertulangan yang menonjol. Terdapat tulang daun utama dan tulang daun sekunder. Pada gambar F, tekstur permukaan daun menunjukkan pilositas halus. Pada gambar G, batang menunjukkan pola percabangan yang khas. Pada gambar H, tangkai daun umumnya pendek hingga agak panjang dan ramping. Pada gambar I, tepi daun menunjukkan gerigi yang jelas.